Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Dan kita sudah menapaki 1 Januari 2022, tahun yang baru. Tentunya ada gairah baru. Sama seperti di Liga Premier Inggris. Pasti ada gairah baru ketika semua tim memasuki tahun 2022. Tetap jadwal padat, gas terus jadwal di sana, ya. Tidak kesekendor. Ini luar biasa. Pemain sangat letih, sangat lelah pasti. Ya, bagaimana pada pertandingan hari ini pun, ya, di awal tahun, ya, hari yang baru, jadwal Liga Inggris itu ada 2 pertandingan. Di Emirates, Arsenal akan menjamu pemimpin klasemen sementara, Manchester City. Kemudian Watford akan menjamu Tottenham Hotspur. 2 pertandingan yang akan dimainkan akan dilanjutkan pada besok hari Minggu itu dengan 6 pertandingan. Yang juga melibatkan big match di Stamford Bridge. The Blues Chelsea akan menjamu The Reds Liverpool. Pertandingan yang banyak dinantikan juga. Namun akan melihat juga dengan hasil pertandingan yang ditunggu orang nanti malam. Pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bertepatan dengan jadwal final antara tim nasional Indonesia di leg kedua final Piala AFF. Di mana tim Garuda kita Ahsan Sintayong akan bertarung menghadapi tim Gajah Perang Thailand. Ya. Kita lihat dulu pertandingan di Emirates. Pertanyaannya, mampukah The Gunners menjegal, menghentikan laju kemenangan dari City ketika pertandingan akan berlangsung di kandang mereka? Kalau bisa dilihat, ini memang agak sulit. Ya. Karena dalam 9 pertandingan terakhir pertemuan kedua tim, memang City berjaya mendapatkan hasil positif. Arsenal sulit untuk bisa menang melawan City. Tapi kalau kita melihat dengan grafik Arsenal, kemudian dengan mereka lagi on fire, terutama dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka itu tidak kalah. Bahkan total gol mereka 19 gol mereka buat, hanya 2 kemasukan. 2 pertandingan terakhir bahkan di semua kompetisi, mereka mencetak 10 gol, hanya kemasukan 1. Menghadapi Sunderland di perempat final Piala Liga. Ya, mereka menang 5-1 sebelum mereka menang 5-0 lawan Norwich. Jadi tim berbahaya. Pep pasti akan tahu, akan mengantisipasi. Mereka menghadapi tim yang sedang on fire seperti The Gunners Arsenal bermain di Emirates. Oke, saya sudah katakan tadi 9 pertemuan terakhir mereka selalu berjaya. Ya. Sekarang mereka lagi stabil. City ya, lagi konsisten berada di atas. Namun mereka harus tetap waspada dengan Arsenal ini. Ya, apalagi kalau kita bisa menengok ke belakang, ini ada catatan-catatan menarik bagi Arsenal ketika mereka menjadi tuan rumah di kandang, ya. Saat menyambut tahun yang baru di awal tahun, selalu mereka sukses, menang, tidak pernah kalah. 11 pertandingan terakhir mereka di kandang ketika masuk di hari pertama mereka harus main di awal tahun. Mereka itu 9 kali menang dan hanya 2 imbang dari 11 pertandingan kandang mereka di awal tahun. Apakah ini juga akan terjadi dalam pertandingan saat mereka menjamu Manchester City di Emirates di awal tahun 2022? Kita akan tunggu hasilnya. Namun yang mereka hadapi adalah tim yang sedang bagus. Ya, tim yang punya kedalaman skuad lebih bagus dibandingkan dengan Arsenal. Sangat solid, ya. Walaupun kemarin kita lihat bahwa mereka hanya menang tipis 1-0 lawan Brentford lewat gol Phil Foden. Tapi tidak mengapa, yang penting 3 poin. Dan mereka melanjutkan tren positif mereka di IPL sejak mereka kalah dari Crystal Palace dengan 0-2 di Etihad. Mereka tidak pernah kalah dalam 10 pertandingan secara beruntun. Ya, saya katakan ada 6 pertandingan mereka clean sheet. Mereka memasukkan 31 gol dan hanya 7 kemasukan. Ini luar biasa. Posisi mereka ada di atas dengan 50 poin, unggul 15 poin di atas Arsenal yang baru 35 poin. Kalau Arsenal mampu menghentikan City, ini akan menjadi kabar bagus bagi Chelsea dan Liverpool sebelum bermain pada hari Minggu nanti. Ya, artinya City akan terhenti dengan 50 poin dan kalau Chelsea menang melawan Liverpool hanya berselisih 5 poin. Sekarang 8 poin Chelsea. Kalau Liverpool menang melawan Chelsea di Stamford Bridge hanya berselisih 6 poin. Ya, sekarang 9 poin dengan City. Liverpool yang ada peringkat ketiga, Chelsea di peringkat kedua. Nah, Arsenal kalau menang, Arsenal juga akan semakin dekat menekan Liverpool dan Chelsea. Hanya tinggal 3 poin di belakang Liverpool dan 4 poin di belakang Chelsea. Kalau pasukan Arteta ini menang. Masalahnya bagi Arsenal,
itu mereka tidak akan ditemani atau dikawal oleh pelatih kepala mereka. Sang arsitek Mikel Arteta sedang bergelut kena dengan COVID-19 dalam pemulihan, ya, untuk bisa dia kembali lagi bersama dengan tim asuhannya. Saat ini mungkin akan diserahkan kepada asisten pelatih dia, Alfred Kluivert, ya, yang akan mengambil tugas posisi Arteta. Siapa yang akan dimainkan nantinya oleh Arteta tidak akan jauh berbeda dengan pertandingan ketika saat mereka mengalahkan Norwich 5-0. Dan City ini sedang kecapean, ya. Ini yang harus dilihat. Mereka 2 hari lalu baru habis bermain melawan Brentford, sudah bermain lagi. Sementara Arsenal itu masih punya 5-6 hari mereka istirahat. Karena tanggal 26 lalu mereka terakhir main melawan Norwich. Jadi waktu istirahat mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan City. Apalagi mereka bermain di kandang. Ya, tetapi sekali lagi, City adalah City, tim yang sangat kuat. Tim yang sulit untuk dikalahkan. Kalau mereka sudah lagi di atas, ini berat. Nah, apa yang akan dimainkan? Pola apa yang akan dilakukan? Saya pikir tidak akan berubah banyak. Ya. Arteta akan menyuruh Albert sebagai asisten dia untuk tetap memainkan dengan 4-2-3-1. 4 di belakang, bisa Tierney di kiri. Ya. Nuno Tavares mungkin akan main di babak kedua. Dan juga Tomiyasu akan ada di kanan. Ya, kita lihat apakah Ben White akan dimainkan. Kemarin tidak main yang melawan Norwich, tapi ada Rob Holding. Rob Holding akan bersama dengan Gabriel di belakang. Penjaga gawang tentunya Aaron Ramsdale. 2 gelandang yang menjaga kedalaman. Double pivot mereka, yaitu pasti Thomas Partey dan Granit Xhaka. Siapa 3 yang bermain lebih menyerang sebagai gelandang di lini serang mereka? Pasti ada 3 anak muda juga. Bukayo Saka di kanan, Martinelli di kiri, dan ada Martin Odegaard. Kemana Smith Rowe? Smith Rowe ada di bangku cadangan dan dia selalu akan datang sebagai super sub di babak kedua. Dan dia selalu bisa akan membuat gol. Itu yang terjadi akhir-akhir ini dengan Smith Rowe. Pemain muda yang bertalenta luar biasa. Nah, dia mungkin akan bisa menggantikan Odegaard di babak kedua. Di depan pasti ada Alexander Lacazette, pemain senior yang terus ditampilkan. Dan Lacazette oke lah bermain. Ada gol-gol yang dia ciptakan. Itu pola atau taktik yang bisa dimainkan oleh Arsenal menghadapi City. Nah, City bagaimana untuk merespon 4-2-3-1-nya dari The Gunners Arsenal? Ya pasti dengan false nine-nya lagi. Memang kita tidak tahu siapa pemainnya akan dimainkan karena opsi Pep ini kan banyak. Varian yang dia lakukan ini banyak, sulit untuk ditebak. Semua pemain bisa dimainkan, ya. Ketika melawan Brentford kan tidak bisa bermain Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez tidak main, Raheem Sterling tidak main, padahal Sterling bisa membuat 2 gol saat mereka menang 6-3 melawan Leicester, termasuk Ilkay Gundogan dan Mahrez juga membuat gol. Tapi tidak dimainkan. Nah, itulah kehebatan dari seorang Pep Guardiola untuk bisa melihat pemain mana yang akan ditampilkan sesuai dengan calon lawan mereka. Bukan tidak mungkin melawan Arsenal 3 pemain ini akan dimainkan lebih awal. Kita tidak tahu. Untuk bisa mencadangkan, saya pikir mungkin Foden, Grealish, dan Gabriel Jesus. Itu bisa saja terjadi. Di tengah Fernandinho bisa ditarik. Ilkay Gundogan akan masuk lagi. Oke, kita lihat starting 11 kemungkinan bagi The Citizens. Di bawah Mister tidak tergantikan. Ederson Moraes. Di kanan kalau tidak ada Kyle Walker pasti ada Cancelo. Di kiri apakah Nathan Ake yang kemarin dimainkan akan terus dipertahankan? Bisa saja. Atau Alexander Zinchenko yang main di situ. Siapa 2 center back mereka? Sudah pasti Ruben Dias dan Aymeric Laporte karena tidak ada John Stones di sana. Oke, kita sekarang beralih ke 3 pemain tengah. Bernardo Silva ada di sana. Rodri mungkin tidak ada. Ya, siapa yang akan dimainkan? Mungkin saja Gundogan yang dimainkan lebih dulu. Ya, karena mereka butuh gol. Dengan Fernandinho ditarik sebagai pemain cadangan. Kevin De Bruyne akan bermain untuk bisa melengkapi 3 gelandang dari City. Di depan ini yang sulit. Yang saya sudah katakan di awal tadi. Karena ada punya 6 pemain yang sama, stylenya bagus dalam false nine dia. Kemarin kan Grealish bermain sebagai false nine. Nah, apakah juga nantinya akan berubah dengan Foden akan ditampilkan sebagai false nine atau dengan Sterling? Yang pasti mungkin saja bisa aja karena istirahat panjang yang sudah dilakukan oleh Mahrez dimainkan lebih dulu. Gapsu mungkin cadangan, ya. Foden akan bermain bersama dengan Sterling. Itu mungkin bisa terjadi. Karena siapapun yang dimainkan, katakan Jack Grealish mainkan lebih dulu. Foden atau main babak kedua, sama aja. Tetap bagus. Tapi menurut saya Foden lebih pas untuk bermain pertama dengan Raheem Sterling dan Riyad Mahrez. Ini jauh lebih tajam, lebih enak buat mereka. Dengan Silva, Gundogan, dan De Bruyne bermain dari tengah. Karena City itu kan terkenal bukan saja pemain depan, tapi belakang juga bisa membuat gol. Ruben Dias, Aymeric Laporte, Cancelo, semua bisa membuat gol. Inilah pertandingan yang menarik. Dan pasti City tidak mau pulang dengan tangan hampa atau kosong, nggak ada poin. Paling tidak, paling sial buat mereka adalah 1 poin. Tetapi mereka tetap mengincar
3 poin penting di saat mereka tandang. Karena mereka tidak takut memain kandang, tandang, tetap mereka akan gaspol. Ini menjadi target utama bagi Pep. Namun kita akan tunggu ya, apakah Arsenal bisa menghentikan mereka untuk memberikan kekalahan ketiga bagi City pada musim ini. Karena 2 kekalahan sebelumnya mereka alami di awal pekan menghadapi Spurs kalah dan juga melawan dengan Crystal Palace. Tinggal kita tunggu kejutan yang akan dilakukan oleh The Gunners Arsenal. Apakah meriam London ini akan menembakkan peluru-pelurunya ke gawang Ederson untuk membuat City terkapar? Agak berat memang, agak sulit. Namun dalam sepak bola semua bisa terjadi. Kita akan tunggu nantinya pertarungan mereka nanti malam. Ciao.